Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan ke-6 mata kuliah pengenalan pemrograman bersama saya Aisyah Kamaladewi yang akan menjadi instruktur pada video kali ini. Pada video ini saya akan membahas mengenai perulangan mulai dari perulangan for, perulangan while, dan juga perulangan bersarang. Dalam dunia pemrograman, perulangan adalah baris kode atau instruksi yang dieksekusi oleh komputer secara berulang-ulang sampai suatu kondisi tertentu terpenuhi. Konsep perulangan ini didukung oleh semua bahasa pemrograman modern, termasuk diantaranya adalah Python. Dengan menggunakan perulangan, kita dapat mengeksekusi suatu kode program berkali-kali dengan jumlah tertentu atau selama sebuah kondisi tertentu terpenuhi. Sebenarnya, percabangan dan perulangan ini hampir sama, namun terdapat perbedaan di antaranya. Blok kode pada percabangan yang memenuhi kondisi tertentu hanya akan dieksekusi satu kali saja, sedangkan perulangan akan dilakukan seterusnya berulang-ulang dengan jumlah tertentu atau selama kondisi tertentu terpenuhi. Pembahasan pertama kita adalah perulangan for. Perulangan for pada Python adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sequence atau data koleksi pada Python, seperti list, tuple, string, dan lain-lain. For pada Python sangat berkaitan dengan data sequence atau data kolektif. Jika dibandingkan dengan bahasa lain, for pada Python lebih dikenal sebagai for each. Di sini dapat kita lihat sintaks dari perulangan for pada Python, yaitu for diikuti dengan nilai, kemudian in diikuti dengan sequence. Dan selanjutnya kita tulis blok kode for di bawah dari statement pertama. Sequence itu adalah nilai yang bersifat iterable atau dapat diulang-ulang. Tipe datanya ada list, tuple, string, dan lain-lain. Kemudian nilai yang terdapat di sini merupakan item yang diekstrak dari sequence, dan blok kode yaitu statement-statement atau perintah-perintah tertentu yang akan dieksekusi secara berulang-ulang. Di sini kita memiliki contoh perulangan dengan menggunakan tipe data list. Contohnya seperti ini. Kita punya tipe data list kota dengan itemnya Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Makassar. Kita ingin menampilkan item dari list kota ini secara berurutan. Maka yang perlu kita lakukan adalah menulis sintak perulangan tadi, for diikuti dengan nilainya ini adalah kota yang berada di dalam list kota, kemudian kita tampilkan kota. Maka output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui urutan iterasi, kita menggunakan yang namanya fungsi enumerate. Fungsi enumerate ini berfungsi mengekstrak dua buah nilai. Yang pertama adalah indeks, yang kedua adalah item. Indeks adalah urutan iterasi yang keberapa, sedangkan item adalah nilai dari list itu sendiri. Sintaksnya sebagai berikut. Kita akan coba. List kota, sumbernya
Kita coba running. Maka inilah hasil outputnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini merupakan nomor indeks atau urutan iterasi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa indeks itu dimulai dari 0, kemudian diikuti dengan itemnya. Jakarta ini menandakan bahwa item Jakarta berada pada indeks 0, Surabaya pada indeks 1, Depok pada indeks 2, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan. For dengan fungsi rank. Selain dengan list, kita juga dapat menggunakan for dengan fungsi rank. Contohnya seperti ini. For i in rank 5. Berarti kita ingin menampilkan 0, indeks 0 sampai dengan 4. Maka langsung kita print perulangan ke i. Maka yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Kenapa dia tidak sampai 5? Karena indeks, sekali lagi, indeks dimulai dari 0. Kalau kita hitung, hasilnya ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi karena dia dimulai dari 0, maka 5 tidak ikut ditampilkan. Dengan fungsi rank ini, kita dapat melakukan perulangan dari 0 sampai kurang dari nilai rank yang kita definisikan. Kalau dalam contoh ini, nilai rank yang kita definisikan adalah 5. Selain itu, kita juga dapat memulai rank dari selain 0. Misal kita ingin memulai ranknya dari 10 sampai ke 15. Maka kita tambahkan rank pertama sampai rank terakhir. Jarak di mana dimulainya, koma di mana kita harus mengakhirinya. Kalau kita contohkan dalam pemrograman langsung seperti ini, for i in rank. Kita tadi ingin menampilkan dari 10 sampai ke 16. Kita print. I sama dengan, iterasi sama dengan, kita panggil i-nya, koma i. Maka output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. I 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Sama ya. Kemudian kita juga dapat mendefinisikan kelipatan dari rank. Caranya seperti ini. Misal kita ingin menampilkan bilangan genap kelipatan 2, maka kita tuliskan for i ini untuk iterasi, di dalam rank 2, 12, 2. Pada contoh ini, sistem akan melakukan perulangan dimulai dari angka 2
hingga kurang dari 12 dengan interval atau kelipatan sebanyak 2. Jadi angka pertama ini adalah angka pertama atau angka di mana dimulainya perulangan itu. Kemudian 12, angka yang kedua ini adalah interval, adalah angka terakhir yang akan ditampilkan. Kemudian angka yang terakhir ini, 2 yang terakhir ini adalah interval atau kelipatannya. Setelah kita print, hasilnya akan seperti ini, I2, 4, 6, 8, dan 10. Sama juga jika kita ingin menampilkan bilangan ganjil, misal kita ingin menampilkan bilangan ganjil kelipatan 2. I ini dapat kita ganti dengan nilai apa saja yang kita inginkan. Misal kita ganti di sini I-nya menjadi bilangan ganjil di dalam rank dimulai dari 1 kurang dari 12 dengan kelipatan 2 atau interval 2. Setelah kita print, maka hasilnya seperti ini, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian ada for dengan tuple. Tuple ini adalah tipe data yang bersifat iterable, sehingga kita juga dapat memperlakukannya sebagai objek perulangan menggunakan for. Sintaksnya seperti ini, tidak jauh berbeda dengan menggunakan list tadi. Di sini kita punya tipe data tuple buah, mangga, jeruk, apel, dan pepaya dengan itemnya. Kemudian kita ingin menampilkan item ini, kita cukup mengetikkan for buah. Buah ini adalah nilai yang terdapat di dalam tuple buah. Kemudian kita tampilkan buahnya. Maka output yang dihasilkan adalah sebagai berikut: mangga, jeruk, apel, dan pepaya. Kemudian ada for dengan string. String juga bersifat iterable atau dapat diulang-ulang sehingga bisa kita jadikan objek perulangan. Sintaksnya misal seperti ini, for karakter di dalam Indonesia ID, print karakter. Maka output yang dihasilkan adalah karakter-karakter yang terdapat di dalam kalimat Indonesia ID ini. Jadi hasilnya adalah Indonesia ID. Kemudian kita di sini memiliki break dan continue. Nah, pada Python kita dapat menginterupsi dan men-skip suatu iterasi pada perulangan. Ada 2 perintah yang dapat kita gunakan, yaitu break dan continue. Break untuk interupsi atau memberhentikan paksa sebuah perulangan, sedangkan continue untuk men-skip ke iterasi selanjutnya. Di sini kita punya contoh perulangan for I di dalam range 10 antara 10 dan 20. Kemudian kita akan skip jika I-nya sudah sama dengan 15. Caranya seperti ini, jika kita masukkan if I sama dengan 15, maka kita continue. Ini berarti nanti ketika iterasinya sampai pada perulangan ke-15, 15 ini tidak akan ditampilkan, akan tetapi langsung ke iterasi berikutnya yaitu 16. Kita coba. For I in range 10,20.
Jika I sama dengan 15, maka kita continue. Kurang titik duanya. Sekarang kita coba. Outputnya seperti ini. Dimulai dari 10, 11, 12, 13, 14, dan sampai dia pada iterasi atau perulangan ke-15, dia akan langsung skip ke perulangan berikutnya, yaitu 16. Maka di sini tidak kita temui 15, melainkan langsung ke 16, 17, 18, dan 19. Kemudian, misalkan kita ingin memberhentikan paksa suatu perulangan sekalipun dia belum sampai ke iterasi yang terakhir, maka kita menggunakan break. Kita langsung coba, dia akan melakukan break apabila iterasinya sudah sampai pada iterasi ke-15. Hentikan jika I sama dengan 15. Nah, ketika dia sudah sampai pada perulangan ke-15, ini setelah 14, 15, maka perulangannya akan berhenti sebelum sampai pada akhirnya, yaitu perulangan ke-19. Kita lanjutkan. Kemudian ada perulangan for else. Hampir mirip dengan if else, namun dengan tugas yang berbeda. Perbedaannya, perulangan for jika ditambahkan blok else, maka perintah yang ada pada blok else hanya akan dieksekusi ketika perulangan selesai secara natural tanpa interupsi. Kita punya contoh list kota yang tadi kita gunakan. Kemudian kita panggil menggunakan perulangan for diikuti dengan else. Else ini hanya dapat tampil apabila perulangan for setelah selesai secara natural atau tanpa interupsi. Ketika kita jalankan programnya, maka outputnya adalah sebagai berikut: Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, Makassar, kemudian else ditampilkan. Tidak ada lagi item yang tersisa. Jika kita gabungkan for, else, dengan break, maka blok else hanya akan dieksekusi jika perintah break tidak dieksekusi. Kita dapat memanfaatkan for, else, plus break ini untuk mencari sebuah item pada list. Di sini kita mempunyai contoh list kota, kemudian kota yang dicari, input dari kota yang mau kita cari. Kita gunakan enumerate untuk mencari letak indeks. Kota ini berada pada indeks keberapa? Nah, kita ubah katanya ke lowercase agar menjadi case sensitive. Kota yang Anda cari berada pada indeks. Nah, jika kita menginputkan nama kota yang terdapat di sini, terdapat di dalam list kota, maka dia akan menampilkan kota yang Anda cari berada pada indeks. Setelah itu, dia akan melakukan break. Jika kota yang kita cari ada, maka dia akan melakukan break, sehingga else tidak akan dijalankan atau ditampilkan. Akan tetapi, jika kota yang kita cari
tidak ada dalam list kota ini, maka else akan ditampilkan. Maaf, kota yang Anda cari tidak ada. Kita akan mencoba secara langsung. Kita akan coba jalankan. Ketika pertama menjalankan, kita akan diminta untuk mengetik nama kota yang kita cari. Misalkan kita mau mencari kota Jakarta. Nah, kota yang Anda cari berada pada indeks 0. Kita cek Jakarta pada urutan pertama, berarti benar dia berada pada indeks 0. Kemudian kita coba lagi, misalkan kita mau mencari kota yang tidak ada di sini, misalkan kota Pekanbaru. Ini banyak ya, mungkin coba kita langsung. Kita coba lagi Pekanbaru. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Pekanbaru. Nah, di sini dia akan menampilkan maaf kota yang Anda cari tidak ada. Tadi kenapa dia menampilkan sampai banyak seperti ini? Karena tadi salah letak ya, dia di bawah if sini, maka dia juga ikut terulang. Nah, maka kita letakkannya di bawah for, bukan di bawah if. Kita lanjut ke perulangan while. Perulangan while pada Python adalah proses pengulangan suatu blok kode. Sebentar, saya ganti dulu. Perulangan while pada Python adalah kondisi perulangan suatu blok kode selama sebuah kondisi terpenuhi. Perulangan while adalah perulangan yang bersifat indefinite alias tidak pasti atau bahkan tidak terbatas. Sebuah kode blok akan dilakukan terus-menerus selama suatu kondisi terpenuhi. Jika kondisi ternyata tidak terpenuhi pada iterasi ke-10 misalnya, maka perulangan akan berhenti. Jika kondisi yang sama pada saat yang berbeda ternyata berhenti pada iterasi ke-100, maka perulangan akan berhenti pada jumlah tersebut. Untuk penulisan sintaks perulangan while, kita ketikkan while diikuti dengan kondisi dan selanjutnya blok kode yang akan diulang-ulang. Di sini terdapat komponen utama yaitu while, kemudian kondisi dan blok kodenya. Kemudian ada yang namanya perulangan tanpa batas. Perulangan while ini berkaitan dengan variabel boolean atau logical statement. Karena penentuan kapan suatu blok kode akan diulang-ulang ditinjau dari true or false dari suatu pernyataan logika.
Sehingga jika suatu kondisi itu selalu benar, maka perulangannya pun akan selalu dieksekusi. Sebagai contoh, di sini terdapat perulangan while dengan kondisi 1 ditambah 2 sama dengan 3, kemudian tampilkan halo dunia. 1 ditambah 2 sama dengan 3 itu adalah kondisi yang benar atau true. Maka ketika sintaks ini dieksekusi, output yang dihasilkan adalah halo dunia selama berulang-ulang. Kenapa demikian? Karena 1 ditambah 2 sama dengan 3 itu adalah suatu kondisi yang benar. Maka perulangannya juga akan selalu terulang. Kemudian, bagaimana caranya agar kita dapat memberhentikan perulangan while ini? Kita dapat membuat kondisinya bersifat dinamis atau berubah-ubah dengan menggunakan perulangan while seperti for plus length. Perulangan ini digunakan untuk membatasi perulangan while, tidak seperti contoh sebelumnya. Lalu bagaimana caranya? Caranya gampang ya, kita buat kondisinya bersifat dinamis, seperti ini. Misalkan kita punya contoh variabel i dengan nilai 1, kemudian kita letakkan perulangan while i kurang dari sama dengan 5, maka print i, dan i plus sama dengan 1. Nah, pada kode program ini kita menginstruksikan sistem untuk melakukan perulangan selama variabel i ini kurang dari sama dengan 5. Jadi setiap kali iterasi, sistem akan menampilkan nilai dari i. Pada perulangan pertama, i sama dengan 1. Nilai i adalah 1, dia kurang dari sama dengan 5. Benar? Maka tampilkan i, tampilkan 1. Kemudian selanjutnya nilai i ditambah 1 berarti 2. Kita lanjutkan, nilai i adalah 2. 2 apakah kurang dari sama dengan 5? Benar, maka kita tampilkan lagi i-nya. I-nya tadi adalah 2. Nilai i ditambah 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita ulangi lagi perulangannya. Apabila nilai i kurang dari 5, maka tampilkan i. Nilai i tadi adalah 3. 3 apakah kurang dari 5? Benar, maka kita tampilkan 3. Kemudian 3 ditambah 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 5? Maka kita tampilkan 4. Nilai 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kita kembali ke perulangan 5. Apakah kurang dari sama dengan 5? Jawabannya benar. 5 sama dengan 5 benar, maka kita tampilkan 5. Selanjutnya nilai 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kita kembali ke perulangannya. 6, apakah kurang dari sama dengan 5? Jawabannya false, maka saat itulah perulangannya akan berhenti. Sehingga output yang dihasilkan adalah 1, 2, 3, 4, sampai dengan 5. Kemudian kita punya contoh perulangan while untuk list. Nah, untuk menampilkan semua item pada list, cara yang paling clean adalah dengan menggunakan metode while dan metode for seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini kita sudah punya contohnya, list kota. Kemudian kita gunakan index. Nilai i kita beri, variabel i kita beri nilai 0. Kemudian kita gunakan perulangan while, di mana i kurang dari length atau panjangnya list kota. Kemudian kita tampilkan list kota berdasarkan indeksnya. Nah, pada kode program ini sebenarnya kita menginstruksikan sistem untuk melakukan perulangan selama variabel i ini nilainya kurang dari sama dengan, kurang dari panjang list kota. Jadi panjang indeks list kota ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka selama nilai i itu kurang dari 8, maka kotanya akan ditampilkan. Kemudian ada perulangan while dengan inputan. Kita juga bisa menggunakan while dengan inputan atau kita meminta user untuk memasukkan data untuk diproses. Nah, pada contoh ini kita meminta user untuk memasukkan
angka ganjil lebih dari 50. Jika user memasukkan nilai genap atau nilai kurang dari 50, maka sistem akan meminta user untuk menginputkan kembali nilai. Nah, yang pertama ya A, input masukkan bilangan ganjil lebih dari 50. Untuk melakukan cek itu, kita gunakan perulangan while, di mana nilai input ini kita modulus 2, hasilnya 1 atau A kurang dari sama dengan 50. Apabila kondisi ini benar, maka inputan kita akan ditampilkan. Akan tetapi, kalau kita inputnya misalkan kurang dari 50, atau dia genap, maka dia akan meminta kita untuk memasukkan lagi. Salah, masukkan lagi. Setelah kondisi terpenuhi, barulah dia akan menampilkan apa yang dari kita inputkan tadi. Misalkan di sini kita inputkan bilangan ganjilnya 1. Dia salah katanya. Kita masukkan lagi, kita masukkan 2, masih salah. Kemudian 3, masih salah. Sampai akhirnya kita masukkan 52, masih salah juga. Kemudian kenapa salah? Karena 52 ini adalah bilangan genap ya. Kemudian kita masukkan lagi 55, barulah dia mengeksekusi benar. Kemudian ada perulangan while dengan continue, sama dengan for tadi, kita juga dapat menggunakan perintah continue pada perulangan while. Perintah continue berfungsi men-skip iterasi ke iterasi selanjutnya. Di sini contohnya adalah list kota, kita punya list kota. Kemudian kita mempunyai contoh. Di sini kita punya contoh program untuk perulangan while dengan continue. Jadi kita akan men-skip jika nilai i ini adalah bilangan genap yang lebih dari 0. List kota seperti yang tadi, kemudian nilai i kita beri variabel i, kita beri nilai -1, diikuti dengan programnya. Nah, tidak dieksekusi ketika continue dipanggil. Nah, apabila continue dipanggil, print ini tidak kita eksekusi. Kalau kita coba jalankan, maka logikanya seperti ini. While i kurang dari length dari list kota -1. Nilai i di sini adalah -1 kurang dari lengthnya list kota itu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. -1 kurang dari 8. 1, kemudian nilai 1 ini kita tambahkan, -1 ditambah 1, hasilnya 0. Nah, jika 0 dimodulus 2 hasilnya 0, dan 0 ini besar dari 0, maka di print skip. Akan tetapi nilai 0 tidak lebih besar dari 0, maka kita akan melakukan continue. Nah, selanjutnya yang kita tampilkan adalah list kota indeks ke-0, yaitu Jakarta. Kemudian 0 apakah lebih kecil, kurang dari 8? Kemudian 0 kita tambah 1 menjadi 1. Jika 1 modulus 2 hasilnya 0, dan 1 lebih dari 0, maka print skip. Nah, karena hasilnya tidak atau 1 modulus 2 bukan 0 ya, maka kita akan melakukan continue lagi, sehingga yang akan di print adalah list kota dengan indeks 1, yaitu Surabaya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam perulangannya, 1 kurang dari 8, 1 ditambah 1 sama dengan 2.
2 modulus 2 sama dengan 0 benar, dan 2 lebih dari 0 benar. Maka kondisinya terpenuhi, kita print skip. Skip. Karena I-nya sama dengan 2. Kemudian continue ini tidak berlaku atau tidak kita jalankan. Barulah kita masuk lagi ke dalam perulangan, begitu seterusnya. Sampai akhirnya pada iterasi yang terakhir kita melakukan skip. Karena I sama dengan 8. Kemudian ada juga, kita juga bisa menggunakan perulangan while dengan break. Nah, sama seperti tadi, continue dan break itu hampir mirip, hanya bedanya ketika perintah break dipanggil, maka perulangan itu akan dihentikan secara paksa. Untuk contoh perulangan while dengan break, kita coba praktikan. Kita masukkan nilai I sama dengan 0. Kemudian kita ketikkan perulangannya, while apabila nilai I kurang dari panjangnya list kota, apabila list kota, indeks list kota kita ubah menjadi lowercase apabila sama dengan kota yang dicari. Kota yang dicari buat lower. Pada sintaks ini kita mengkonversi inputan kita agar menjadi lowercase semuanya karena bersifat case sensitif. Kemudian kalau jika dia ketemu, maka kita tampilkan ketemu pada indeks beberapa. Ketemu pada indeks, I. Kemudian kita lakukan break. Jika dia sudah ketemu, maka kita hentikan. Nah, apabila dia belum ketemu, maka dia akan melakukan print. Dia akan menampilkan bukan list kota. Nilai I akan selalu kita tambah 1. Kita jalankan. Oh, sebentar. Kita pilih dulu ya. Kita jalankan. Ketik nama kota yang dicari. Misal kita mau mencari Bekasi. Nah, dia akan mencari pada indeks yang pertama terlebih dahulu. Kenapa dia tidak langsung mencari, misal ketemu pada indeks sekian? Karena dia mencari satu persatu pada indeks ini dari indeks 0, dimulai dari indeks 0, 1, 2, 3. Nah, di mana indeks terdapat Bekasi itu disitulah dia tampilkan. Variabel I bernilai 0. Nah, while ketika 0 while 0 kurang dari length list kota itu 8. Jika list kota indeks ke I, indeks ke 0, berarti Jakarta, apakah sama dengan kota yang dicari tadi, Bekasi? Dia false, karena kita mencari Bekasi. Break ini tidak akan dieksekusi, melainkan perintah yang di bawahnya yang akan dieksekusi. Jadi yang akan kita tampilkan adalah bukan list kota dengan indeks I. Nilai I tadi 0. Indeks 0 adalah Jakarta, berarti bukan Jakarta. Ini output pertama, bukan Jakarta. Kemudian nilai I kita tambahkan 1.
I tadi 0 tambah 1 berarti 1. Kita masuk lagi ke perulangannya. 1 kurang dari 8, benar. Kita masuk ke dalam if. List kota indeks 1 adalah Surabaya. Setelah di lowercase, apakah sama dengan Bekasi? Hasilnya false atau salah. Maka yang akan dieksekusi adalah yang di bagian bawah lagi, break tidak akan dieksekusi. Berarti output selanjutnya adalah bukan list kota indeks 1 adalah Surabaya. Berarti bukan Surabaya. Bukan Surabaya. Selanjutnya nilai I kita tambah lagi 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 kurang dari 8. List kota indeks 2 adalah Depok. Apakah sama dengan kota yang kita cari? Jawabannya false, maka kita tampilkan lagi. Bukan list kota indeks 2, Depok, berarti bukan Depok. I nilainya 2, kita tambahkan lagi 1. Kita berarti 3. While 3 kurang dari 8, benar, kita masuk ke dalam percabangannya. List kota ketiga, itu Bekasi. Setelah di lowercase, apakah sama dengan kota yang kita cari tadi? Dia sama, hasilnya adalah true. Maka dia langsung masuk ke statement berikutnya. Blok kode berikutnya yaitu print ketemu pada indeks I, indeks ketiga. Ketemu pada indeks ketiga. Setelah itu dia melakukan break. Maka proses perulangan dihentikan. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan while else. Tugasnya pun sama untuk mendefinisikan suatu tugas yang akan dieksekusi ketika perulangan telah selesai secara natural tanpa dihentikan secara paksa. Else ini kita letakkan di bawah while agar tidak terjadi rekursif atau perulangan dari maaf kota yang Anda cari tidak ditemukan ini. Contoh programnya seperti ini, kalian bisa coba nanti. Kemudian di sini juga ada pertanyaan kapan kita harus menggunakan for dan kapan harus menggunakan while. Tidak ada acuan untuk menggunakan, sebenarnya tidak ada acuan untuk penggunaan perulangan for dan perulangan while karena banyak sekali kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kedua perulangan ini ya. Tetapi di sini dapat kita simpulkan jika kita bisa menggunakan for untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan data sequence pada Python, atau untuk kasus yang sudah jelas jumlah perulangannya berapa. Nah, kita juga bisa menggunakan while jika memang perulangannya tidak jelas akan dilakukan berapa banyak. Jadi ketika jumlah perulangannya sudah jelas berapa, maka kita gunakan for. Tetapi jika jumlah perulangannya belum kita ketahui, maka kita bisa gunakan while. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah perulangan bersarang. Jadi perulangan bersarang atau perulangan bertingkat ini adalah sebuah perulangan yang berada atau terletak di dalam perulangan yang lain. Jadi seperti if bersarang, perulangan juga ada yang bersarang. Jadi misalkan for di dalam for atau while di dalam while, seperti itu. Setiap satu putaran di dalamnya masih ada putaran yang lainnya dan ada putaran yang lainnya lagi. Untuk contoh perulangan bersarang, ada hubungan antara bumi, bulan, dan matahari.
Kejadiannya seperti ini, bulan mengelilingi bumi, sedangkan bumi mengelilingi matahari. Akhirnya bulan juga ikut mengelilingi matahari karena bumi pun mengelilingi matahari. Berikutnya ada putaran jarum jam. Kejadian perulangan dari peristiwa putaran jarum jam ini, dalam sehari jarum jam akan berputar 360 derajat sebanyak 1 kali. Dan setiap jamnya jarum menit akan berputar 360 derajat sebanyak 1 kali. Sehingga jarum panjang akan berputar sebanyak 60 kali dalam seharinya. Dan setiap menitnya jarum detik akan berputar 360 derajat sebanyak 1 kali, sehingga dalam 1 jam berputar sebanyak 60 kali. Untuk contoh penerapan dalam program, di sini ada contoh perulangan bersarang for, di mana for baris di dalamnya ada for kolom. Outputnya sebagai berikut, maka dia menghasilkan baris dan kolom. Ini juga merupakan contoh. Pada kode program ini kita membuat 2 buah perulangan. Perulangan pertama kita ulangi sebanyak 3 kali, sedangkan perulangan kedua sebanyak 5 kali setiap 1 kali perulangan pertama. Jadi total iterasi seluruhnya adalah 15 kali. Kita juga dapat menggunakan perulangan bersarang dengan while. Di sini contohnya ada while di dalam for. Kita mempunyai list kota dengan 3 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Kemudian kita mau menampilkan kota di dalam list kota. Kita tampilkan kotanya. Kemudian di dalam list kota ini kita punya list tempat, yaitu taman, lapangan, dan mall. Kita lakukan perulangan list tempat. Untuk while kita bisa menggunakan instruksi pop ini untuk menampilkannya. Sehingga outputnya kita masuk ke nilai pertama, Jakarta, kemudian kita tampilkan taman, lapangan, mall. Kemudian kita masuk lagi ke perulangan kedua, yaitu Surabaya. Di dalamnya kita tampilkan taman, lapangan, mall juga. Kemudian yang terakhir ada Makassar, kita tampilkan juga taman, lapangan, dan mall. Kita juga dapat menambahkan perulangan lebih dari 2 tingkat, 3 tingkat, atau lebih sesuai kebutuhannya. Di sini kita punya contoh juga tambahan perulangan bersarang menggunakan while. Jadi bisa menggunakan for di dalam for atau while di dalam for, ataupun sebaliknya. Kemudian while di dalam while itu terserah, tidak ada acuan sama sekali. Kalian bebas mau menggunakan yang mana. Baik, cukup sekian penjelasan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman coba di laptop masing-masing ya, untuk menggunakan perulangan ini, perulangan for, while, dan juga perulangan bersarang. Silakan juga belajar dari internet karena banyak sekali contoh-contoh di internet tentang perulangan pada Python. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya berbelit-belit dan sulit untuk dipahami karena pada hakikatnya saya juga masih belajar. Kita di sini sama-sama belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.